Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah mengizinkan kita dengan segala kebesarannya untuk bisa bergabung kembali mengikuti acara Parent Class yang dilaksanakan pada bulan Maret kali ini. Sholawat serta salam tak lupa selalu kita curahkan kepada baginda kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang bersama para sahabat dan para tabi'in, dan akhirnya bisa membuat kita beriman, berislam dengan nyaman, aman, dan tenang hingga hari ini. Selamat datang para orang tua Andalusia Quranic School dalam acara Parent Class bulanan yang pada kali ini dilaksanakan untuk seluruh wali kelas dengan metode online. Pada kesempatan kali ini, di sesi yang berbahagia ini, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu pembicara kita, yang tentunya para wali santri di sini pastinya sudah mengenal beliau, karena beliau telah beberapa kali mengisi ya di acara Parent Class, maka sebenarnya sudah pada mengenal, tapi tidak apa-apa, saya perkenalkan kembali. Beliau bernama Ustadz Abbas Mansur Tamam. Beliau menyelesaikan pendidikan beliau S1 sampai S3 di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, jurusan Akidah Filsafat, dan kemudian beliau sekarang bekerja sebagai dosen tetap Sekolah Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Ketua Program Magister Pendidikan Agama Islam Sekolah Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor, dosen Sekolah Kajian Strategik dan Global Pasca Sarjana UI Salemba. Beliau memiliki banyak pengalaman, di antaranya menjadi tim ahli revisi dan pengembangan terjemah Al-Quran Kementerian Agama dan tim ahli tafsir tematik Kementerian Agama RI. Pada kesempatan kali ini, tema Parent Class adalah mendidik anak dengan cinta dan keteladanan. Tentunya, sesi Parent Class kali ini ditujukan untuk memberikan adanya sinergitas antara orang tua murid dengan sekolah dalam mendidik anak-anak Andalusia Quranic School tentunya. Karena harapannya output dari Parent Class kali ini adalah meningkatnya kesolihan anak-anak AQS dimulai dari integrasi pendidikan di rumah dan di sekolah. Saya Farah Muti Syifau Syauhiyah sebagai moderator yang akan memandu acara ini, dan nantinya acara ini akan terbagi menjadi beberapa sesi. Yang pertama ada sesi pemaparan materi dari pemateri kita, Ustadz Abbas. Yang kedua ada sesi diskusi dan tanya jawab. Yang ketiga ada sesi foto bersama. Dimohon kepada para orang tua jika berkenan dan tidak ada halangan agar bisa membuka kameranya karena acara akan kami mulai sekarang. Kepada Ustadz Abbas, waktu dan tempat saya persilahkan. Silahkan Ustadz Abbas, dipersilahkan. Apakah ingin dibantu untuk share screen Ustadz? Oke, ya. Sudah. Ya, sudah sampai suara ya? Sudah, Ustadz, jelas. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada para mutia, mohon yang mengoperasikan biar saya saja, biar bebas. Ya, Bapak. Oke, ya. Baik ya. Ibu-ibu yang saya muliakan, ya, alhamdulillah Allah kembali mempertemukan kita di dalam forum yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini, ya, yang saya muliakan kepada para mutia, ya, para guru di lingkungan Andalusia School, ya, Quranic School, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesuksesan untuk anak-anak kita di dalam menjalani pendidikannya, dan mudah-mudahan berikan masa depan yang cemerlang untuk mereka, amin ya rabbal alamin. Topik kita di pagi hari ini adalah mendidik anak dengan cinta dan keteladanan.
Ya, tentu ini pembahasan yang sangat sentral di dalam pendidikan keluarga maupun juga di dalam pendidikan sekolah, sehingga mudah-mudahan kita bisa menggali lebih lanjut bagaimana seharusnya kita dapat memerankan diri kita sebagai pendidik untuk anak-anak kita. Ya, Bapak Ibu, ya tentu kita semua paham bahwa pendidikan anak adalah tanggung jawab orang tua sebelum ia menjadi tanggung jawab guru-guru di sekolahnya, ya. Karena guru-guru di sekolah hanya mendapatkan limpahan dari pendelegasian yang kita berikan. Tetapi pendelegasian itu tidak membuat kita sebagai orang tua bisa berlepas diri dari tugas itu. Kenyataannya keberadaan anak di rumah kita jauh lebih lama dibandingkan keberadaan anak di sekolahnya. Oleh karena itu, maka keterampilan di dalam mendidik anak bukan hanya keharusan ya yang melengkapi kompetensi yang harus dimiliki oleh para guru, tetapi juga kita sebagai orang tua wajib memiliki keterampilan itu. Ya, oleh karena itu maka seyogianya hal-hal mendasar, ya kompetensi pendidik itu sesungguhnya juga harus dimiliki oleh orang tua. Nah, karena itu maka Bapak Ibu yang saya muliakan, ya mendidik anak dengan cinta dan keteladanan ini pembicaraan yang penting agar kita memiliki keterampilan itu dan agar apa yang ingin kita tanamkan di dalam diri anak-anak kita secara efektif bisa kita tanamkan dengan baik, ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, pertanyaan pertama, ya, anak-anak kita tentunya, ya, itu mau dibawa kemana? Kita sebagai orang tua, ya idealnya sudah punya visi dalam mendidik anak. Kira-kira anak pertama kita akan arahkan untuk bagaimana dan menjadi apa. Tetapi dari kecenderungan anak yang boleh jadi berbeda-beda itu, yang kemudian atas dasar itu bisa kita proyeksikan sesuai dengan idealita kita sejauh yang bisa kita lakukan. Tentu ada hal-hal yang mendasar yang merupakan keserupaan, ya, tugas orang tua yang harus diberikan secara merata kepada semua anak. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan agar idealita kita itu adalah menjadikan anak sebagai imam bagi orang yang bertakwa. Karena itu di antara doa yang diajarkan oleh Allah agar dibiasakan untuk kita panjatkan di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya setelah ibadah-ibadah sholat kita, adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, anak kita itu harus diproyeksikan untuk menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bukan hanya menjadikan mereka sebagai orang yang bertakwa, tetapi menjadikan mereka sebagai imam, ya, sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Itu artinya kapasitas anak yang kita inginkan itu harus kapasitas di atas kebaikan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Muslim yang bertakwa. Dan itu artinya kita harus memproyeksikan anak-anak kita itu sebaik yang bisa kita harapkan. Nah, tetapi kita tidak mungkin bisa menjadikan mereka itu sebagai orang yang bertakwa, apalagi menjadi imam bagi orang yang bertakwa, jika kita tidak menjadi qudwah, tidak menjadi tuladan bagi mereka. Oleh karena itu, keberhasilan di dalam pendidikan terhadap anak, sebagaimana keberhasilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mendakwahkan agamanya itu karena ada peran qudwah, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu. Nah,
Jadi, mengapa umat Rasulullah itu menjadi khairu ummah, menjadi umat terbaik? Itu karena ada suri tuladan terbaik di dalam kehidupan Rasulullah. Sehingga secara total, apa yang dihadapi oleh para sahabat, demikian pula apa yang kita hadapi atau dihadapi oleh umat ini dari generasi ke generasi, itu merujuk pada contoh yang pernah dipertontonkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, dan kapasitas Rasul di dalam memberikan contoh ini berbeda dibandingkan dengan para nabi dan rasul yang lain. Ya, para ulama kita menyebutkan hampir tidak ada ruang kosong di dalam kehidupan Rasul, ya, kecuali itu terisi dengan pengalaman-pengalaman empirisnya. Sesuatu yang ketika umatnya menjalani kehidupannya itu nyaris setiap persoalan yang dihadapi oleh setiap anggota umat ini mendapatkan presidennya, mendapatkan contohnya itu di dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga jelas apa yang harus kita perbuat itu. Itulah sebabnya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, di dalam ayat lain, ya, surat Al-An'am ayat 90, Allah menyebutkan ulaikal ladzina hadallah. Mereka itulah para nabi yang telah diberikan petunjuk oleh Allah. Fabihudahu muqtadi. Maka ikutilah petunjuk mereka. Ayat ini menggambarkan kepada kita tentang tata nilai yang diajarkan oleh Rasul, oleh para nabi, ya, kepada umatnya. Itu semua fabihudahu muqtadi. Nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan dengan leluasa bisa dicontoh oleh umatnya, bisa kemudian diduplikasi di dalam kehidupan sehari-hari umatnya ketika contoh itu nyata di dalam kehidupan mereka. Dan ini kenyataannya tidak hanya berlaku untuk para nabi dan rasul. Para sahabat telah memberikan contoh yang nyata kepada kita. Sehingga meskipun riwayatnya itu tidak kuat, ya, tetapi bisa dijadikan sebagai pegangan ketika dikabarkan bahwa ashabi kan nuju bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Para sahabatku itu seperti bintang gemintang. Kepada siapa engkau mencontoh mereka, engkau akan dapatkan petunjuk. Mengapa? Karena bagi ahli sunnah wal jamaah, para sahabat itu seluruhnya adalah thiqah, seluruhnya adil. Ya, mereka bisa dipercaya, mereka telah memerankan, ya, di dalam hidupnya itu seluruh atau hal-hal terbaik yang mereka dapatkan dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga kehidupan sehari-harinya itu adalah cahaya, itu adalah bintang. Bagi orang Arab, posisi bintang itu sentral. Karena ketika mereka melakukan perjalanan di malam hari, rambu-rambu lalu lintasnya adalah bintang, ya, sehingga melihat bintang apa, mereka tahu itu arah mana dan kemana mereka itu harus melangkahkan kakinya di malam hari itu jelas bagi mereka. Demikian pula kejelasan perilaku kita di dalam hidup ini diantaranya bisa kita lihat dari apa yang telah dipertontonkan atau dipercontohkan oleh para sahabat. Demikian pula tabi'in, tabi'in, ulama-ulama kita yang insya Allah semuanya adalah orang-orang yang soleh, bisa dijadikan sebagai contoh di dalam hidup kita. Tujuannya kemana? Tujuannya adalah lil muttaqina imama. Keluarga kita, suami, ya, istri, anak-anak kita, semuanya adalah qurratu a'yun, mudah-mudahan, ya, menjadi penyejuk hati, dan lil muttaqina imama, menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ibu-ibu, bapak yang saya muliakan, sekarang kita lihat bagaimana Al-Quran mengabarkan kepada kita tentang karakter orang tua, khususnya orang tua
yang telah melewati usia 40 tahun. Hatta idza balagha asyuddah, sehingga apabila telah dewasa, wa balagha arba'ina sanah, dan umurnya mencapai 40 tahun. Qala, dia berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat menyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah, dapat beramal soleh yang Engkau ridhoi, wa aslih li fi dzurriyyati, dan berikanlah kesolehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Hadirin, ini karakter orang tua. Dimungkinkan bahwa bapak ibu, wali murid, wali santri di Andalusia ini paling tidak ya mendekati kalau ada yang masih muda. Umumnya saya kira ya itu 40 tahun ke atas. Nah, mengapa Allah Subhanahu wa taala gambarkan karakter dari kedewasaan orang tua yang sudah sampai 40 tahun itu? Karena ketika kita sampai di usia 40 tahun, maka anak-anak itu sudah mulai beranjak besar. Ya, dimungkinkan bahwa kita melihat apa yang dahulu biasa kita lakukan, ternyata nurun ke anak-anak kita. Oleh karena itu, maka kedewasaan, kearifan orang tua yang 40 tahun itu mulai mawas diri. Dia takut seandainya karakter-karakter yang melekat di dalam dirinya itu yang dinilai itu bukan karakter yang baik, itu ternyata nurun kepada anak-anak kita. Na'udzubillah. Oleh karena itu maka muncul kesadaran, ya, bukan hanya sekedar kesadaran untuk dapat bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah, baik diberikan kepadanya maupun diberikan kepada kedua orang tuanya, tetapi juga agar mampu memperbaiki dirinya, wa an a'mala sholihan tardah, agar dapat beramal soleh. Dan karena itu wa aslih li fi dzurriyyati, ini unik, berikanlah kesolehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Jadi apa yang akan membuat anak cucu kita menjadi soleh? Itu ketika ada kesolehan di dalam dirinya. Nah ini, jadi bagaimana mungkin kita berharap anak-anak kita itu akan menjadi anak-anak yang tumbuh kembang di dalam kesalehan ketika orang tua tidak memperlihatkan kesolehan kepada mereka. Ayat ini seolah-olah mengatakan mustahil. Engkau inginkan kesolehan, tetapi engkau bukan orang yang soleh. Mohon maaf, di dalam pembicaraan para ajengan, ya, ini di kampung-kampung itu ya sering kita dengar, ya, mirip dengan seorang ayah yang merokok, mohon maaf, ya, di hadapan anaknya dia merokok, lalu kemudian dia katakan kepadanya, awas kalau kamu merokok. Mirip seperti itu. Anak yang mungkin ketika itu tidak berkomentar, di dalam hatinya ya dia bergumam, ya, kapan dia bisa merokok? Itu ya, kapan dia bisa merokok? Hanya menunggu waktu, ya, di saat ketika anak tidak lagi merasa takut atas ancaman orang tuanya. Jadi anak itu mengikuti jejak orang tuanya. Karena itu peribahasa awam itu sering mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, barangkali kecuali jika pohon itu ada di samping di pinggir kali, kemudian buah jatuh di sungai, hanyut, ya pada akhirnya jauh dari pohonnya itu, gitu ya. Tetapi buah memang tidak jauh jatuh itu dari pohonnya. Ya, garam itu ketika netes itu bukan netes dari bawah ke atas, tetapi netes dari bawah, dari atas ke bawah. Jadi siapa yang paling berpengaruh di dalam kehidupan anak adalah orang tuanya. Karena itu maka bagaimana karakter dari seorang ayah dan seorang ibu hampir bisa dipastikan. Begitu pula lah kelak akan anak itu tumbuh kembang. Ya. Karena itu maka ini tubtu
tubtu ilaika. Aku bertobat kepadamu. Nah, ini kesadaran. Karena itu maka hadirin rahimakumullah, bersama-sama mari kita perbaiki pola hidup kita. Kita perbanyak istighfar dan tobat kita kepada Allah agar masa lalu kita yang tidak sesuai dengan harapan-harapan kita itu kemudian diputihkan oleh Allah. Tidak lagi menjadi karakter yang melekat di dalam diri kita dan bukan sesuatu yang bisa atau bukan sesuatu yang kita pertontonkan pada anak-anak kita. Karena kenyataannya meskipun karakter itu tidak diperlihatkan, tetapi karakter orang tua itu akan nurun kepada anak-anaknya. Anak itu mewarisi bukan hanya kecerdasan dari orang tuanya, tetapi juga karakter dari orang tuanya. Nah, hadirin rahimakumullah, ini adalah karakter orang tua. Nah, bagaimana pengetahuan dan sikap anak itu tumbuh? Al-Quran menyebutkan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Hati nurani itu sering disebut dengan akal. Karena itu afidah, al-fuad adalah istilah lain dari al-aqlu. Karena itu la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Para ahli tafsir menyebutkan bahwa meskipun anak ketika dilahirkan itu tidak membawa pengetahuan, karena itu tidak ada sarjana yang dilahirkan atau yang diraih oleh seorang bayi ketika dia keluar dari perut ibunya, Tetapi meskipun begitu, pendengaran, penglihatan, dan akal itu sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan di dalam diri anak, sehingga ketika anak keluar, dilahirkan, langsung dia bisa menyerap apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, dan apa yang dia pahami. Karena itu Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa anak mendengar pada saat atau sejak anak itu bahkan sebelum dilahirkan. Karena itu ada pendidikan prenatal, pendidikan sebelum dilahirkan. Pendengaran atau penglihatan itu berfungsi beberapa hari setelah anak dilahirkan. Dan akal, anak akan mulai mengerti tentang apa yang didengar dan apa yang dilihat itu pada usia 40 hari. Demikian John Locke mengatakan itu, demikian juga Ibnu Qayyim dalam Tuhfatul Maudud, di Ahkamil Maulud mengatakan itu. Jadi artinya anak ketika dilahirkan itu sudah akan menyerap apa yang didengar dan apa yang dilihat dari lingkungan terdekatnya. Dan lingkungan terdekat di dalam kehidupan anak adalah kehidupan orang tuanya secara umum. Begitu. Nah, John Locke itu mengatakan ada yang disebut dengan tabula rasa. Meskipun teori ini tidak sepenuhnya benar, tetapi saya ingin mengambil benang merah dari apa yang dikatakan oleh John Locke. Yang disebut dengan tabula rasa adalah manusia dilahirkan dengan tidak ada bawaan yang akan dibangun pada saat lahir. Ini yang salah gitu karena manusia dilahirkan dengan membawa fitrah. Tetapi semua pengetahuan yang diperoleh oleh seorang manusia itu adalah hasil dari apa yang ia indra, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat untuk kemudian dia pahami dari mulai ketika anak itu dilahirkan. Nah, dinahimakumullah kajian tentang prenatal education tentu ini juga menjadi persoalan, tetapi karena ini berkaitan dengan persoalan qudwah gitu bukan persoalan hereditas, bukan persoalan karakter bawaan, maka kita fokus pada teori ini. Artinya adalah sejak anak itu dilahirkan, maka anak itu langsung menyerap pengetahuan, menyerap sikap dan karakter dari lingkungan terdekatnya. Bisa dibayangkan ketika anak itu masuk sekolah, kan kecenderungan banyak orang tua itu mencari sekolah yang bagus agar anaknya tumbuh kembang secara baik, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang pinter, menjadi anak yang terampil. Tetapi
seringkali kemudian tuntutannya jauh lebih besar daripada realitasnya. Anak ketika disekolahkan di lingkungan yang baik, 2 bulan, 3 bulan itu diharapkan langsung total berubah menjadi anak yang sangat soleh. Ya, seringkali lupa bahwa anak itu pertama membawa karakter ya, turunan dari bapak dan emaknya, kemudian dari kehidupan awal anak, apalagi pada masa-masa golden age ya, pada masa-masa usia emas, anak itu menyerap begitu kuat dari apa yang dia indra di dalam kehidupan orang tuanya, di dalam kehidupan keluarganya, sehingga tidak mungkin bahkan 6 tahun anak berada di dalam lingkungan sekolah yang bagus sekalipun, ketika masa-masa pertumbuhan awal anak itu berada di dalam lingkungan yang buruk, naudzubillah, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Itu sulit bisa dibayangkan 6 tahun anak ada di sekolah itu bisa menyisihkan seluruh pengaruh dari kehidupan orang tuanya. Itu tidak mungkin. Karena itu maka persoalan yang paling utama di dalam pendidikan anak sesungguhnya adalah qudwah, sesungguhnya adalah contoh yang bisa diperlihatkan orang tua kepada anak yang menjadi kesayangannya. Di dalam hadis itu diceritakan misalnya ibu-ibu, bapak ya, bagaimana pengaruh qudwah ini begitu besar di dalam kehidupan, bahkan di dalam kehidupan orang dewasa. Pada masa pada waktu Rasul ya, dengan para sahabat akan melaksanakan umroh, ketika itu kondisinya kan dalam kondisi perang. Rasul di Madinah, orang-orang kafir Quraisy di Makkah, Rasul akan melaksanakan umroh. Tidak ada niat terjadi pertumpahan darah. Karena itu Rasul utus Utsman bin Affan untuk mengabarkan bahwa kedatangan Rasul dan para sahabat semata-mata untuk melaksanakan umroh. Tetapi kemudian ya dinamika politik itu begitu kencang hingga pada akhirnya dikabarkan bahwa Utsman bin Affan itu dibunuh oleh orang-orang Quraisy, meskipun ya tidak begitu. Ya, tetapi gesekannya luar biasa. Terjadilah apa yang disebut dengan Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Ya, ketika itulah yang disebut dengan Bai'atur Ridwan. Ya, sirah Nabawi berkaitan dengan persoalan ini cukup panjang. Ya, intinya adalah karena tidak jadi umroh, padahal sudah berniat untuk melaksanakan umroh ya dari miqat, maka harus dibayar dengan apa? Harus tahallul dan menyembelih dam sebagai pengganti amal ibadah itu tidak jadi dilakukan. Maka Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat agar mencukur rambutnya untuk tahallul, untuk kemudian ya memotong hewan ternaknya sebagai dam. Tapi tidak satu pun seorang sahabat tidak satu pun sahabat yang mengikuti apa yang disarankan atau diperintahkan oleh Rasul. Sampai Umar bin Khattab ini sekelas Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab bertanya, awalasna ala haqqin ya Rasulullah. Bukankah kita dalam posisi hak wahai Rasulullah? Rasul mengatakan bala, iya. Awalaisu ala batil. Bukankah mereka kafir Quraisy itu dalam posisi yang batil? Nabi mengatakan iya. Umar mengatakan falima idzan hadhihi dunya. Terus kenapa kita harus hinakan begini? Subhanallah. Rasul mengatakan iya. Aku hanya diperintahkan oleh Allah. Gitu ya. Nah, jadi kata-kata aku hanya diperintah oleh Allah juga ternyata tidak mempan itu, ya, tidak mempan. Itu sekelas Umar bin Khattab, apalagi sahabat-sahabat yang lain. Maka Rasul kemudian dalam keadaan bingung, ya harus bagaimana masuk ke tendanya. Ketika itu istri yang dibawa itu oleh Rasul adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah mengatakan, Rasul, jangan bicara, bercukurlah engkau. Maka Rasul kemudian keluar dari tendanya. Beliau kemudian dicukur rambutnya, lalu kemudian menyembelih ya hewan ternaknya sebagai dam tanpa berkata sepatah kata pun. Para sahabat yang melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah, semuanya mereka lakukan itu, mengikutinya. Dan tanpa ada kecuali. Subhanallah. Jadi ini adalah pentingnya contoh. Karena itu sering kita dengar, satu contoh itu jauh lebih baik daripada 1000 kata-kata. Jadi tidak cukup wacana secanggih apapun tentang pendidikan anak kalau kita tidak mampu
menerjemahkan nilai itu ke dalam contoh yang konkret di dalam kehidupan kita. Nah, jadi ini adalah pentingnya contoh ya bagi anak-anak kita. Pertanyaannya adalah, bisakah anak menjiwai keutamaan atau nilai keutamaan tanpa contoh? Alexis Carrel, seorang ahli fisiologi ya pertengahan abad ke-20 yang pernah mendapatkan piala Nobel, ya, dia katakan tidak. Nggak mungkin. Karena itu maka Rasulullah ketika mengajarkan apa yang mesti diperbuat oleh para sahabatnya, Rasulullah melakukan itu di hadapan para sahabatnya. Contoh misalnya, tentang fikih sholat. Kalau fikih sholat itu diajarkan secara verbal, ya, tidak didemonstrasikan, maka akan sulit untuk dicerna, sulit untuk diikuti, ya, sulit untuk diikuti. Saya ingat dulu ketika umroh pertama gitu ya, seperti itu umroh dulu ya sebelum melaksanakan haji ya. Padahal fikih haji dan umroh itu sudah dari dari sanawiyah itu dipelajari, sanawiyah, aliyah ya, kemudian kuliah juga mempelajari fikih haji dan umroh itu. Tetapi ketika dipraktikkan bingung itu. Ini harus bagaimana ini? Ya, kenapa? Karena ketika diajarkan atau ketika kita pelajari itu tidak konkret. Maka ketika harus diperbuat itu bingung. Ya, demikian pula ketika kita mempelajari fikih sholat misalnya, sama juga. Nah, kalau tidak didemonstrasikan sholat itu, tidak dipraktikkan sholat itu akan menjadi sulit. Ya, dan inilah yang membuat Rasulullah SAW memiliki metode-metode pendidikan, meskipun untuk orang dewasa, andragogi gitu ya, tetapi Rasulullah SAW menyebutkan sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Di dalam satu riwayat Rasulullah sholat di atas mimbarnya, kemudian para sahabat ikuti cara Rasulullah SAW melaksanakan sholat. Setelah salam, beliau mengatakan, innama fa'altu hadha lita'tammu bi wa lita'lamu sholati. Aku lakukan ini agar kamu lihat bagaimana aku melaksanakan sholat dan agar kamu tahu tata cara yang benar tentang sholat yang aku perbuat. Nah, jadi nilai-nilai keutamaan itu akan menjadi sangat abstrak dan sulit untuk dilakukan ketika tidak ada contoh. Nah, Alexis Carrel mengatakan untungnya anggota masyarakat itu tidak hanya terdiri dari orang-orang yang masih hidup, karena orang yang sudah meninggal dunia pun ketika kisah-kisah perjalanan hidup mereka itu sampai kepada kita, itu bisa menjadi inspirasi agar kita bisa melakukan apa yang telah mereka perbuat. Karena itu mereka bisa menjadi contoh, bisa dicontoh. Nah, dari situlah maka kehidupan Rasulullah, sirah Nabi, sirah para sahabat, sirah para tabi'in, kisah-kisah ulama-ulama saleh, mereka itu juga bisa menjadi qudwah. Tetapi orang yang paling utama dicontoh adalah orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya lah yang setiap waktu ada di hadapan mereka, dilihat dan didengar oleh mereka. Sehingga ketika orang tua mampu memberikan contoh yang baik, itu akan sangat efektif membuat anak itu dapat menyerap nilai-nilai itu menjadi sesuatu yang praktis, bukan hanya sekedar teori. Itulah rahasia mengapa Rasulullah menyebutkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu, orang tuanya lah, yuhawwidani, yang membuat dia beragama Yahudi, yunassirani, membuat dia beragama Nasrani, atau membuat anak itu beragama Majusi. Kenapa? Karena ini adalah contoh konkret yang ada di hadapan anak di dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga yang dilakukannya didengar oleh anak, yang dikatakannya itu didengar oleh anak, itulah yang kemudian akan membentuk pengetahuan, akan membentuk sikap, hingga pada akhirnya akan melahirkan perilaku
anak di dalam kehidupannya persis seperti apa yang didengar dan apa yang dilihat dari orang tuanya. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan ini, ketika orang tua itu adalah orang tua yang soleh, apakah kesalehan orang tua itu secara otomatis akan ditiru oleh anak? Ini adalah langkah kedua ketika kita mudah-mudahan telah menjadi orang tua yang soleh. Orang tua yang dapat menunaikan kewajiban kita kepada Allah, kepada keluarganya, kepada masyarakatnya. Orang tua yang soleh, apakah otomatis akan ditiru, dicontoh oleh anak-anaknya? Para ahli pendidikan mengatakan tidak. Kenapa? Belum tentu. Buktinya, anak yang tumbuh kembang di dalam lingkungan keluarga yang soleh, belum tentu anak itu tumbuh menjadi anak yang soleh. Dan seringkali kita mendengar bagaimana anak seorang kiai tetapi tidak mencerminkan perilakunya itu nilai-nilai yang menjadi atmosfer, menjadi lingkungan di dalam kehidupan orang tuanya. Apa yang menjadi masalah? Yang menjadi masalah adalah citra positif dari orang tua itu. Karena itu maka tidak cukup bahwa kita menjadi orang yang soleh, tetapi harus memiliki citra yang positif dari diri kita pada anak-anak kita. Karena itu perlu juga kita itu ngecek sejauh mana citra positif diri kita di hadapan anak-anak kita. Saya pernah dulu itu nanya ke anak saya yang pertama, nanya ke anak saya yang kedua ketika mereka masih di usia TK dan SD ya. Yang pertama masih di SD, yang kedua masih di TK. Ketika itu saya tanya, anak yang pertama saya tanya, Teteh pengen jadi apa? Jawabannya itu dia mengatakan, aku pengen kayak Abi aja deh, gitu ya. Pengen jadi apa? Dia bilang, aku pengen jadi dosen, dia bilang gitu ya. Nah, saya berpikir, alhamdulillah, berarti masih positif. Ya, itu citra saya itu karena itu ingin diikuti oleh anak. Tapi ketika nanya yang kedua ini yang kemudian tertawa dan pada akhirnya kemudian mikir gitu ya. Saya bilang, kamu pengen jadi apa nanti gitu ya. Anak ketika itu masih sangat polos ya, mungkin juga belum mengerti tentang apa yang dia ucapkan, tapi dia katakan aku pengen jadi tukang parkir aja deh gitu ya. Dia bilang kenapa pengen jadi tukang parkir? Dia bilang tukang parkir itu setiap waktu dapat uang loh. Gitu. Nah, saya tanya, loh, saya berharap mudah-mudahan itu canda gitu ya, atau perkataan yang keluar karena dia tidak mengerti. Tetapi kemudian ini yang membuat saya berpikir. Saya katakan lah, tetehmu itu pengen seperti Abi loh, pengen jadi dosen, dia bilang. Saya bilang, dia bilang apa? Enggak Kenapa enggak? Dia bilang, Abi itu sibuk banget. Nah itu. Nah, jadi ini perkataan anak yang sangat jujur. Berarti anak itu tidak mendapatkan hak dari kita, meskipun kita berusaha tidak mempertontonkan sesuatu yang tidak patut di hadapan anak-anak kita. Kita melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, tetapi itu tidak ditangkap sebagai sesuatu yang positif baginya. Kenapa? Ada sesuatu yang error berarti di dalam hidup kita, yaitu bahwa kita tidak memberikan hak-hak psikologis terhadap yang menjadi kebutuhan anak, sehingga anak itu menangkap citra yang positif dari orang tuanya. Nah, jadi ini sekedar contoh saja gitu ya. Betapa penting citra positif itu. Kenapa? Karena syarat keteladanan itu 3. Pertama, anak itu harus mengagumi ya. Orang tua itu harus menjadi hero, harus menjadi pahlawan di mata anak-anak, harus menjadi orang yang hebat sehingga kemudian patut diteladani. Itu 1. Karena itu sekali lagi citra positif di sini penting dan mutlak ya. Yang kedua, anak itu harus membuat mereka mencintai orang tuanya. Karena kalau tidak mencintai orang tuanya, bagaimana mungkin anak kemudian bisa meneladaninya? Dan kemudian yang ketiga adalah mengikuti jejaknya. Jadi 3 persoalan ini menjadi penting dan syarat ya orang tua mampu menciptakan keteladanan di dalam diri anak-anaknya. Membuat anak itu harus mengaguminya, mencintainya,
dan untuk kemudian nanti mengikutinya. Nah, pertanyaannya karena itu, Bapak Ibu, ketika kita sering nyuruh-nyuruh anak, sering memerintah kepada anak agar kita diikuti, ya, yang tadi itu mengikuti, mana yang kita pilih? Kita diikuti karena ditakuti atau diikuti karena dicintai? Nah, ini harus refleksikan. Karena seringkali ya kita tidak sabar di dalam menghadapi anak. Karena itu sikap memarahi, membentak ya. Dengan cara memarahi anak, boleh jadi anak takut. Karena itu anak mengikuti. Tapi ketika anak itu turut kepada orang tuanya karena takut, maka dia akan mencari peluang untuk tidak dilihat oleh orang tuanya, dan ketika itu dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan sebagai balas dendam. Dan karena itu maka ketika anak itu turut karena takut kepada orang tuanya, maka mereka akan baik ketika di hadapan orang tua, tetapi ketika di luar pantauan orang tua, wallahu a'lam, mereka bisa balas dendam, melakukan hal-hal yang nista. Itu bisa mereka lakukan karena mereka tidak dilihat oleh orang tuanya. Belum lagi nanti ketika anak sudah beranjak menjadi dewasa, ya, siapa yang akan memperhatikan kita? Siapa yang akan ngurus kita? Ketika itu kita tidak lagi ditakuti, maka mereka tidak akan peduli dengan kita, na'udzubillah. Karena kita tidak lagi menjadi sosok yang ditakuti. Tetapi ketika dicintai, nah ini, ketika dicintai, maka anak turut karena cinta, maka dia akan turut kepada kita, baik ketika mereka di hadapan kita, maupun ketika mereka tidak berada di dalam jangkauan pengawasan kita. Coba kita perhatikan anak-anak di masjid bagi orang tua, ya. Perhatikan anak-anak tetangga, ya. Ada anak yang ketika orang tuanya itu ada di masjid, dia hebat sekali. Tetapi ketika dia di masjid sementara orang tuanya tidak di masjid, itu dia lari-lari, teriak-teriak pada saat orang lain sedang melaksanakan sholat berjamaah. Nah ini kemungkinan besar itu karena dia turut, itu karena takut kepada orang tua, bukan karena cinta. Jadi ketika kita dapatkan anak ya di masjid itu rapi, sholat bagus, baik ketika bapaknya ada di masjid maupun ketika bapaknya tidak ada di masjid, kemungkinan besar dia itu turut kepada orang tua karena cinta. Jadi anak itu harus tumbuh rasa kecintaan kepada orang tua, karena dengan cinta itulah anak bisa ikut kita, baik ketika mereka ada di hadapan kita atau ketika kita atau mereka tidak di hadapan kita. Belum lagi nanti ketika kita sudah tidak lagi berdaya. Nah, beda. Yang membedakan antara ditakuti dengan dicintai itu nanti. Ditakuti akan ada masanya. Seorang pemimpin yang diktator sekelas apapun kediktatorannya itu, maka ketika dia sudah tidak berdaya, dia tidak lagi akan menjadi sosok yang ditakuti. Maka kekuasaan ketika itu akan pudar. Tetapi pemimpin yang berkuasa dan dicintai, maka meskipun usianya sudah lanjut, boleh jadi ya dia akan tetap menjadi orang yang dihormati, disegani, sangat berwibawa, gitu ya. Nah, karena itu maka menjadi pemimpin seperti misalnya Ratu Elizabeth misalnya, ya, yang berkuasa menjadi ratu sampai 96 tahun, tetap saja orang kemudian menghormatinya meskipun dalam keadaan dia sudah lanjut usia. Nah, demikian pula kita sebagai orang tua. Kita berharap ketika mereka cinta kepada kita, kelak pada waktunya mereka akan perhatian dengan kita pada saat kita tidak lagi mampu berbuat apa-apa. Jadi rahimakumullah, jangan sampai ya kisah seorang badui ini terjadi di rumah kita. Jadi ketika itu ada seorang badui bertamu. Rasul mencium cucunya Hasan dan Husain. Dia bertanya, apakah engkau melakukannya wahai Rasulullah? Aku punya anak 11. Tidak ada satupun yang pernah aku cium. Subhanallah. Ya, jadi luar biasa. Mungkin orang Arab ketika itu, ya ini adalah orang badui. Ya, mendidik anak itu, apalagi mendidik anak perempuan itu dengan cara yang keras. Karena ya
dipahami, dia paham bahwa anak akan menghadapi situasi yang keras, karena itu maka anak dibiasakan dengan kekerasan. Tapi kemudian Rasulullah menyebutkan sambil melihat ya Badui itu dengan penuh keheranan. Rasul bersabda, aku khawatir Allah telah mengangkat rasa kasih sayang dari hatimu. Siapa yang tidak memberikan kasih sayang kepada penduduk bumi, maka dia tidak akan mendapatkan kasih sayang dari penduduk langit. Subhanallah. Jadi ini artinya Rasulullah memilih mendidik anak itu menjadi yang dicintai, bukan yang ditakuti. Demikian pula seharusnya kita, ya. Karena itu maka jangan sampai anak kita itu kepada gurunya itu taat gitu ya. Tapi ketika disuruh oleh orang tuanya itu tidak mengikutinya, ya. Kenapa? Karena gurunya manggilnya sayang sini gitu ya. Nah, sini. Di rumah dipanggil oleh bapaknya, dipanggil oleh emaknya sambil dibentak, boro-boro dipanggil sayang gitu ya. Nah, ini. Jadi ungkapan-ungkapan ini juga menjadi penting, karena setiap ungkapan itu akan menggambarkan ya sikap dan emosi orang tua, dan itu yang akan ditangkap oleh anak ya. Jadi lebih baik memilih dicintai daripada memilih ditakuti. Terus harus bagaimana? Pertama, temani anak ya. Temani anak ini penting ya. Dalam kegiatan, dalam apapun, ketika kita mampu untuk membersamainya. Perhatikan bagaimana Rasul dengan Ibnu Abbas ya naik unta bersama, dan ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat membersamainya itu beliau kemudian berpesan, ya gulam, nah ini u'allimuka kalimatin, aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah nanti dia akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak, jagalah Allah nanti engkau akan dapatkan dia ada di hadapanmu. Nah ini kebersamaan di sini ya, sehingga emosinya itu ya, relasinya itu intens sekali, hingga pada akhirnya Ibnu Abbas itu terkenang gitu ya dengan nasihat itu. Jadi nasihat yang kita berikan kepada anak itu akan mengalir begitu saja, tidak ada pengaruhnya ketika memang kita sampaikan pada saat tidak ada hubungan emosi yang intens antara kita dengan mereka. Tapi bagaimana kita kemudian membersamainya ya, mungkin kita antar anak ke sekolah, kita jemput anak dari sekolah ya, kita jalan-jalan dengan anak ya, boleh jadi ya, namanya juga jalan-jalan ya, tidak harus dalam satu tujuan yang sangat-sangat penting gitu ya. Dalam kondisi rileks gitu ya, kemudian ngobrol di kendaraan kita ya. Jangan biarkan anak itu main games, main gadgetnya. Biarkan emosinya itu nyambung tidak dengan gadgetnya, tetapi dengan bapaknya, dengan emaknya. Dan ketika itulah kemudian ya obrolan-obrolan akan mengalir, dan itu akan menjadi momen yang sangat menarik bagi anak. Nah, ini tantangan kita sekarang ya, anak bersama kita, tapi anak sibuk dengan dunianya gitu ya. Bahkan orang tua nengok anak di pesantren, sesampainya di pesantren anak pinjem gadget orang tuanya. Anak karena itu main dengan gadgetnya, padahal dia ditengok oleh orang tuanya. Nah ini persoalan terbaru sekarang ini yang lazim dihadapi oleh kita. Jangan sampai itu kemudian menjadi dominan, karena itu kemudian mengalahkan hubungan emosi anak dengan orang tua. Senangkanlah anak ya. Dalam satu perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Utsman bin Maz'un, seorang sahabat. Utsman bin Maz'un itu membawa anak. Rasul bertanya, ini anakmu Utsman? Utsman mengatakan, iya wahai Rasulullah, itu anakku. Rasul bertanya, apakah engkau mencintainya? Utsman bin Maz'un mengatakan, demi Allah, aku mencintainya wahai Rasulullah. Rasul bertanya, apakah engkau ingin menambahkan kecintaanmu kepadanya? Utsman mengatakan, iya, itu yang aku inginkan wahai Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian menyebutkan, siapa yang menyenangkan anaknya yang kecil sampai dia puas, benar-benar ya, ditanya ya, nah sudah puas nak? Ya aku sudah puas Mi, sudah puas Mi. Nah ini gitu ya, penting tanya itu
ya ketika main gitu ya. Jangan kemudian baru main langsung diajak untuk pulang atau diajak untuk berganti yang lain. Biarkan anak itu puas dulu. Tanya, sudah puas nah gitu ya. Nah ini, maka ketika orang tua itu menyenangkan anaknya itu sampai puas, maka Allah akan menyenangkannya di hari kiamat sampai dia puas. Ya, Allah akan bertanya, ya, atardo, apakah engkau sudah ridho? Sudah puas? Subhanallah. Bagaimana kalau kita yang ditanya oleh Allah? Apakah engkau sudah puas? Apakah engkau ridho? Nah, jadi pesan ini sangat penting, ya. Bagaimana kemudian kita memberikan kepuasan terhadap anak itu, ya. Senangkan anak, karena itu sekali-kali belikan mainan yang disukainya, ya meskipun tidak setiap anak pengen mainan kemudian diikuti, tapi sekali-kali, ya berikan surprise kepada anak. Gitu ya, anak menceritakan apa yang menjadi keinginannya, tiba-tiba ayahnya, ibunya datang dengan membawa mainan itu, sekali-kali tidak ada masalah. Namanya juga anak. Ajak anak makan di luar, ajak healing gitu ya, kali-kali jalan-jalan, ajak bermain, ajak bercanda dan lain-lain, ya peluk anak itu. Nah ini senangkan anak itu, ya inilah yang kemudian akan membuat anak itu tumbuh dalam kecintaannya kepada orang tuanya. Anak akan mengaguminya. Pada akhirnya anak akan muncul kesadaran, nih bapak saya luar biasa, emak saya luar biasa, meskipun sibuk gitu ya, meskipun tugasnya saya lihat banyak, tetapi masih menyempatkan, ya masih menyempatkan main, masih bercanda dan lain-lain, ya. Nah, lakukan kegiatan bersama anak, ya. Lakukan kegiatan bersama anak. Ke masjid bawa anak, ya. Olahraga bawa juga anak kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikabarkan qiyamul lail bersama Ibnu Abbas, sepupunya. Ibnu Abbas ketika itu Rasulullah SAW suruh dia berdiri persis sejajar dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul kemudian takbiratul ihram, Ibnu Abbas kemudian mundur, ya di belakang Rasul, tidak sejajar. Setelah itu salam untuk takbiratul ihram lagi, Rasulullah ya simpan. Ibnu Abbas itu persis sejajar sebagaimana ketika pertama kali tadi itu. Tapi lagi-lagi setelah Rasul takbiratul ihram, Ibnu Abbas mundur ke belakang. Maka setelah salam kemudian ditanya oleh Rasul, ya, nah aku suruh engkau berdiri di sejajar denganku, kenapa engkau mundur terus? Ibnu Abbas mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin aku berdiri sejajar denganmu, padahal engkau adalah Rasulullah, ya sementara aku, ya siapa sih aku gitu ya. Memang siapa aku? Subhanallah, itu yang membuat kemudian Rasul ternyuh. Berarti ini anak cerdas ini. Maka kemudian Rasul doakan, Allahumma faqihu fiddin wa'alimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan dia faqih di dalam agamanya dan ajarkan kepadanya tafsir. Hingga pada akhirnya Ibnu Abbas adalah sahabat yang paling berpengaruh di dalam kajian Al-Quran. Dan itu artinya adalah orang yang paling berpengaruh di dalam ilmu pengetahuan di dalam Islam ini. Kenapa? Itu karena doa Rasulullah itu. Doa Rasulullah karena Rasul menangkap kecerdasannya yang membuat Rasul haru, ya, keterharuan Rasulullah itu karena Rasul melakukan kegiatan bersama anak, ya. Nah, karena itu maka kita juga akan bisa menangkap bagaimana potensi-potensi yang terpendam yang ada di dalam diri anak-anak kita ketika kita memang terbiasa melakukan kegiatan intens bersama anak-anak kita. Nah, dinahimahumullah. Karena itu maka milikilah akhlak mulia, ya. Segala seluk-beluk apa yang kita lakukan itu harus mencerminkan akhlak mulia itu. Ya, tentu ini persoalan besar, tetapi secara sederhana kita bisa katakan, fabima rahmatin minallahi lintalahu. Maka berkat rahmat Allah, engkau Nabi Muhammad berlakulah lemah lembut terhadap mereka. Terasa kelembutan Rasulullah itu. Sehingga setiap sahabat yang bergaul dengan Rasulullah akan merasakan bahwa mereka adalah orang yang spesial di hadapan Rasulullah. Padahal semua sahabat juga ngerasa mereka adalah orang yang spesial di hadapan Rasulullah. Ini kan luar biasa. Gitu ya. Kenapa? Karena lemah lembutnya itu. Abu Dzar minni ahlul bait. Abu Dzar itu bagian dariku. Dia termasuk ahlul bait. Ini kan pengakuan.
gitu ya, terhadap Abu Dzar. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Ketika kita, lidah kita, yang kita ucapkan, kalimat-kalimat yang kita ucapkan kepada anak itu adalah kalimat-kalimat yang kasar, yang menggambarkan, ditangkap oleh anak, bahwa itu adalah bentuk hati yang kasar, tidak mencintainya. Sehebat apapun ibunya, sehebat apapun bapaknya, itu tidak ada nilai di hadapan anaknya. Ya, kemarin saya melihat postingan, ya, ada anak kecil, ya, ini tidak dengan orang tuanya, mungkin tidak dengan emaknya, ya, tetapi dia mengatakan kata-kata yang sangat kasar kepada seorang orang tua, ya, sampai kebun binatang itu pada keluar, ya, dengan kasar dia ucapkan. Nah, lalu kemudian dia emosi dan dia ucapkan pula kalimat-kalimat yang kasar itu kepada anak itu. Jadi yang kemudian terbayang di benak saya adalah ibu itu meskipun apapun yang ingin dia lakukan terhadap anak itu, sehebat apapun anak atau ibu itu, ketika ditangkap oleh anak bahwa dia adalah orang yang tidak patut dihormati, maka baginya kehebatan apapun orang tua itu tidak memiliki nilai. Demikian pula sesungguhnya kita di hadapan anak-anak kita. Apapun kedudukan kita ketika kita ditangkap oleh anak kita bukan orang yang layak untuk dihargai, maka kedudukan itu tidak memiliki nilai sedikit pun di hadapan mereka. Oleh karena itu maka fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, ya, memohonlah ampunan untuk mereka. Mereka mungkin memiliki keterbatasan, pemahamannya, ya begitulah namanya juga anak, ya. Tapi tetap wasyawirhum fil amri. Ya, bermusyawarah dengan mereka dalam segala urusan penting, meskipun ini berkaitan dengan Rasul dalam memecahkan berbagai persoalan yang terjadi, ya, di dalam kehidupan bernegara, tetapi jelas bahwa ia berlaku juga di dalam kehidupan rumah tangga antara orang tua dengan anaknya. Dan karena itu maka pembicaraan tentang musyawarah itu ada di dalam konteks politik, ada di dalam konteks sosial, ya. Dan musyawarah itu sebelum Allah tempatkan di dalam ayat ini, Ali Imran ayat 159 dalam konteks politik, ya, maka Allah sudah ajarkan musyawarah itu di dalam konteks sosial sehingga diturunkan di Mekah. Wa amruhum syura bainah, mengajak anak untuk berbicara, memecahkan berbagai persoalan, mendiskusikan tentang apa yang harus diperbuat. Nah, itu akan membuat anak itu disanjung, diorangkan, dan itu adalah awal dari rasa respect anak terhadap orang tua. Anak menangkap bahwa orang tuanya itu adalah orang tua yang memiliki akhlak yang mulia. Karena itu maka milikilah akhlak-akhlak yang mulia dan harus membuat anak itu bisa menangkap kesan bahwa kita adalah orang tua yang memiliki akhlak mulia. Karena itu maka jangan omong doang, ya, jangan omdo, ya, nyuruh-nyuruh, tapi orang tua tidak melakukan apa yang disuruhnya. Ya, orang tua nyuruh anak ke masjid pada saat ketika orang tua sibuk tetap di rumahnya dan dia tidak berangkat ke masjid. Ketika itu yang dilakukan oleh orang tua, apa yang akan menjadi kesan anak? Ya, omong doang. Abi aja enggak, gitu ya. Maka Allah tegur, ya ayyuhalladzina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangatlah besar kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi jangan omong doang, ya. Berikan mereka contoh, ya. Ketika orang tua memberikan contoh, maka tanpa harus berkata apa-apa, anak akan mengikutinya. Ya, karena itu ada satu buku, ya, judulnya adalah At-Tarbiyatu bil Qudwah, At-Tarbiyah al-Murabbi as-Somir, gitu ya. Jadi pendidikan dengan contoh sebagai murabbi, pendidik yang diam, gitu ya, tidak berbicara. Artinya, contoh saja itu cukup, tidak harus berkata apa-apa. Ketika orang tua memberikan contoh itu,
maka tanpa harus berkata apapun, anak akan mengikuti jejaknya. Lakukanlah ibadah-ibadah fardu dan ibadah-ibadah sunnah. Sertakan mereka. Karena itu wa'mur ahlaka bis sholat wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh di dalam mengerjakannya. Jadi ada isbiru wasobiru. Jadi ada musabarah. Dan ini artinya adalah bahwa kita harus telaten di dalam melakukan proses itu hingga pada akhirnya anak benar-benar akan mengikuti jejak kita. Ya. Nah, Bapak Ibu semua, yang terakhir adalah apa saja yang mendesak diberikan contoh. Tentu persoalan tentang qudwah itu kan persoalan yang sangat besar, ya, karena apa yang harus dipercontohkan. Nah, ini yang kemudian menjadi penting. Ya, beberapa hal yang bisa kita bicarakan. Pertama adalah soal kedisiplinan. Ya, orang tua seringkali kemudian dikesankan oleh anak, ya. Nah, kerjaan bapakmu di rumah apa? Ya, anak mengatakan kerja, Bu. Ya, berarti kan anak menangkap bahwa orang tua di rumah itu bekerja. Ibu kerjaannya apa? Main HP. Nah, ini jadi kalau main HP berarti kan kesan di anak itu memang kerjaannya main HP itu, ya. Atau jangan-jangan ya, bapakmu kerjanya apa? Main HP gitu ya. Nah ini perlu ada kedisiplinan. Bagaimana mungkin kita bisa ya mendidik anak agar disiplin sehingga tidak sepenuh waktu ketika anak berada di rumah itu main HP. Ketika orang tua memang mampu itu memberikan contoh. Anak itu akan melihat ketika orang tua membatasi. Nah, ya, kamu boleh main games ya, tapi 30 menit ya, sampai jam berapa? Oke, sampai jam 8.30. Sudah jam 8.30 berarti berhenti gitu ya. Kalau orang tua itu tidak disiplin, ya juga sama rebahan seperti anaknya main games atau main nonton YouTube gitu ya. Nah, ini tetap tidak akan berdampak apapun. Maka perlu kedisiplinan, ya, perlu kesabaran, ya. Situasi anak itu akan menghadapi kesulitan-kesulitan yang luar biasa di dalam menjalani hidup. Maka bagaimana kemudian anak bisa bangkit ya dari kesulitan-kesulitannya, dari kegagalan-kegagalannya. Ini yang kemudian perlu diberikan contoh. Kesederhanaan, ya, meskipun ya orang tua memiliki fasilitas ini dan itu, tapi penting juga anak itu diajarkan sederhana, karena belum tentu kelak anak akan mendapatkan penghidupan ya seperti penghidupan yang Allah anugerahkan kepada orang tuanya. Maka perlu kesederhanaan itu dicontohkan, kedermawanan, ketawaduan, memberikan maaf, kearifan, kejujuran, pergaulan yang baik dan lain sebagainya. Ini adalah hal-hal yang mendesak yang perlu diberikan contoh nyata di dalam kehidupan orang tua bagi anak-anaknya. Dan jika itu yang kemudian dilakukan, insya Allah anak akan tampil menjadi orang yang cerdas di dalam segala aspek kehidupan. Itu saja ya Bapak Ibu yang saya muliakan. Ya mohon maaf ya jika apa yang saya sampaikan kurang berkenan, ya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak kepada Ustadz Abbas yang telah memberikan materinya. Tadi saya rangkum beberapa yang menjadi ringkasan umum ya dari materi Ustadz Abbas adalah bahwa syarat keteladanan itu ada dalam 3, mengagumi, mencintai, dan mengikuti. Semoga bisa diambil manfaat ya materinya, karena materinya juga sangat-sangat inspiratif bagi kita semua, terkhusus bagi para orang tua santri Andalusia Quranic School. Kita beranjak ke sesi berikutnya. Di sini pastinya para orang tua telah memiliki banyak pertanyaan ya, ataupun mungkin ada yang mau dikonsultasikan begitu dengan Ustadz Abbas mengenai tema yang dibahas, terkait tema yang dibahas. Silakan kepada para orang tua yang memiliki pertanyaan, boleh memberikan pertanyaannya di kolom chat Zoom atau boleh raise hand. Nanti akan dipersilahkan untuk menanyakan secara langsung kepada Ustadz Abbas. Silakan Ayah Bunda, waktu dan tempat, silakan untuk bertanya kepada pemateri kita. Ustazah Mutia, boleh langsung? Oh, boleh. Bunda, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustadz Abbas, Afwan Ustadz, ini Masya Allah senang sekali ini, apalagi tema pada hari ini menjadi orang tua, akhir zaman, mendidik dengan keteladanan dan cinta. Senang sekali Ustadz bertemu kembali, saya Ibu Nur Hidayah, orang tua dari Muhammad Khairul Azam di kelas 4 Bani Quraiza. Pertanyaan saya, Ustadz, yang pertama ditujukan kepada kita sebagai orang tua. Yang pertama, bagaimana peran orang tua di tengah-tengah kesibukannya untuk memberikan keteladanan dan menanamkan nilai-nilai ilmu pengetahuan sehingga menjadi anak yang qurrata a'yun dan menjadi basis kecerdasan anak didik. Lalu pertanyaan yang kedua, ini ditujukan kepada sebagai seorang pendidik atau sebagai guru. Di sini apa yang harus dilakukan guru atau apa yang harus dilakukan para pendidik untuk meningkatkan kompetensinya dalam proses belajar, mengajar, terutama interpretasi dari makna at-thariqatu ahammu minal maddah. Jadi pertanyaan saya cukup dua, Ustadz, terutama yang pertama tadi pada untuk orang tua, yang kedua untuk para pendidik. Syukran ya Ustadz. Afwan, jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Ustadz Abbas untuk menjawab pertanyaannya. Baik ya, terima kasih. Pertama, ya ini peran orang tua dalam memberikan keteladanan di tengah kesibukannya. Jadi, rahimakumullah, ya memang seringkali kesibukan itu menjadi alasan orang tua tidak dapat menunaikan apa yang menjadi tugasnya dengan baik. Ya, dan itu yang tidak semestinya terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi kalau membandingkan kesibukan, ya kira-kira siapa yang lebih sibuk, kita atau Rasul? Misalnya, gitu. Rasul itu kan seorang nabi Rasul, gitu ya. Kemudian pemimpin negara. Tapi Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah itu di rumahnya itu ya menjahit ya bajunya sendiri, memperbaiki sendalnya sendiri, gitu ya, membantu tugas-tugas istrinya, ikut masak, ya, mungkin juga ikut ngiris bawang kalau sekarang dan cabai, gitu ya. Subhanallah, itu Rasul itu, ya. Tapi meskipun begitu, kata Aisyah, jika berkumandang adzan dan untuk sholat, beliau seolah-olah tidak mengenal kami, gitu ya. Jadi subhanallah, luar biasa, gitu ya. Nah, itu artinya adalah ya tergantung pada mindset kita. Kalau kita tidak menjadikan persoalan pendidikan anak itu sebagai agenda hidup kita, maka kita tidak akan menyisihkan waktu kita untuk mereka, para anak itu. Tapi kalau kita memang menjadikan ya pendidikan anak itu sebagai bagian dari hidup kita, bagian dari tugas kita, maka sebagaimana kita peduli dengan pekerjaan kita, kita juga akan peduli dengan anak-anak kita. Intinya di situ, apakah anak itu menjadi agenda hidup atau tidak? Persoalannya hanya itu, ya. Kalau menjadi agenda hidup, maka akan ada waktu yang bisa kita alokasikan untuk mereka. Akan ada kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mereka. Ya, jadi itu yang menjadi kata kunci, ya. Karena itu maka jadikan pendidikan anak itu sebagai agenda, ya, agenda hidup kita. Maka kita akan dapat menyusun agenda-agenda yang kita hadapi itu, mana yang waktu untuk pekerjaan, profesi kita, mana yang bisa kita alokasikan untuk anak dan keluarga kita. Ya, insya Allah, ya di sela-sela kesibukan itu pasti manusia itu bukan robot, gitu ya, yang setiap waktu itu tidak bisa melakukan apapun di luar dari apa yang telah diprogram oleh orang lain. Kan pasti tidak begitu, gitu ya. Ya, anak misalnya sudah beranjak dewasa, sudah pegang HP, ya. Kenapa kita tidak say hello kepadanya, gitu ya? Padahal dalam keadaan kita misalnya ya di sela-sela ya pekerjaan kita akan ada waktunya ketika kita rehat, ya. Maka alokasikan untuk mereka, sekedar kemudian menjalin
komunikasi dengan mereka. Ya, upayakan agar ada waktu-waktu ketika kita makan bareng dengan mereka anak-anak, ya. Duduk bersama ketika kita ada di rumah, ya. Jangan ketika di rumah itu masing-masing itu sibuk dengan dunianya sendiri. Ya, seringkali problem gadget itu mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat gitu ya. Padahal semuanya ada, sedang kumpul gitu ya. Tapi bapaknya sibuk dengan medsosnya, istri sibuk dengan medsosnya, anak sibuk dengan main games dan YouTube-nya misalnya, padahal sedang sama-sama. Nah, ini yang kemudian tidak semestinya terjadi gitu ya. Artinya ya, jadi jangan sampai gitu ya, masing-masing itu sibuk dengan dunianya sendiri gitu ya. Jadi intinya sih kalau kita jadikan ya pendidikan itu sebagai agenda di dalam hidup kita, maka akan selalu ada cara ya, sesibuk apapun ya. Begitu ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah apa yang dilakukan oleh para pendidik ya. Dalam meningkatkan kompetensi, tentu ya sebagai guru ada beberapa kompetensi yang harus dimilikinya. Ada kompetensi pedagogik, ya, ada kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik berkaitan dengan tata cara, ya, bagaimana guru mengajar sesuai dengan tuntutan dari perkembangan anak ya. Kompetensi profesional berkaitan dengan keilmuan yang diajarkan. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan sikap-sikap gitu ya. Ketika dia ya menjadi manusia ya secara pribadi, memiliki akidah yang bagus, memiliki ibadah yang benar, memiliki akhlak al-karimah dan seterusnya. Ini adalah kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Bagaimana sebagai seorang guru dia berkomunikasi dengan masyarakatnya ya. Nah, apa yang tadi dikatakan at-thariq ahammu minal madah, at-thariq itu berkaitan dengan kompetensi pedagogis tadi ya, cara bagaimana guru mengajar anak. Nah, karena itu maka tentu ya sekolah juga harus aktif itu memberikan update pengetahuan dan keterampilan tentang metode pendidikan kepada para guru gitu ya, sehingga teori-teori terbaik teori-teori teranyar yang berkembang di dalam dunia pendidikan itu penting untuk dikaji dan bagaimana kemudian diimplementasikan di dalam ruang-ruang kelas gitu ya ketika guru mengajar anak-anak murid gitu ya. Jadi ini tentu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tugas sekolah ya di dalam memberikan update pengetahuan dan keterampilan khususnya berkaitan dengan aspek pedagogis kepada para guru. Begitu ya, saya kira Bu Nur Hidayah, jazakillahu khairan. Afwan Ustaz, syukran ya Ustaz. Ya. Ustaz, ada pertanyaan lagi di kolom chat, bagaimana agar anak itu punya kesadaran dengan dirinya sendiri, karena seringkali orang tua sudah memberikan contoh, namun anak belum mengikuti contoh tersebut. Terima kasih Ustaz. Ya, baik ya. Jadi ya pada akhirnya ya memang anak itu harus ada ruang ya agar kebaikan-kebaikan yang kita inginkan itu menjadi pilihan dan kesadarannya sendiri. Ya, jadi harus diberikan ruang itu sehingga anak bertanggung jawab terhadap dirinya, bukan semata-mata karena anak takut kepada orang tuanya. Ya, nah yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan cinta dan ditakuti, dicintai dan ditakuti ini menjadi penting. Ya, karena itu maka perintah Allah ketika Allah suruh orang tua mendidik anak, ya seperti untuk sholat itu wastobir alaiha ya. Jadi sabar dan istibar itu dua level yang berbeda. Ketika kita memerintahkan anak, keinginan kita anak langsung turut begitu. Itu kita sudah memberikan ruang atau memberikan porsi kesabaran. Tetapi ketika kita ingin agar anak kita itu langsung mengikuti kita, maka itu baru tingkatan sabar. Tapi bagaimana kemudian kita berikan ruang anak itu paham dengan apa yang kita ajarkan, lalu kemudian punya tanggung jawab terhadap dirinya, hingga pada akhirnya menjadi kontrol, dia memiliki kemampuan kontrol terhadap hidupnya. Ini adalah fase yang kedua
ya level yang kedua yang disebut dengan istibar. Dan ini membutuhkan waktu yang cukup panjang, karena itu maka wastabir 'alaiha. Proses itu tidak simsalabim, ya, tetapi membutuhkan ketelatenan di dalam menanamkan karakter-karakter itu, gitu ya. Nah, jadi betul ya bahwa pada akhirnya anak pertama harus paham, ya. Yang kedua, anak harus ambil tanggung jawab, ya, bahwa apapun yang diinginkan oleh orang tua itu pada akhirnya adalah untuk kebaikan dirinya, bukan semata-mata untuk kebaikan bagi orang tuanya, hingga pada akhirnya anak kelak akan punya kemampuan kontrol diri hingga kapan anak harus melakukan apa yang harus diperbuat dan kapan anak harus meninggalkan perkara-perkara yang tidak seharusnya anak perbuat. Begitu ya. Inilah yang kemudian membutuhkan proses yang cukup panjang dan itu yang harus dilakukan oleh orang tua. Begitu ya. Wallahu a'lam. Makasih Ustadz. Kemudian ada 3 pertanyaan lagi ya. 4 pertanyaan lagi. Pertama, ini singkat. Apakah menghilangkan kecanduan gadget itu bisa dihilangkan dengan hipnoterapi, Ustadz? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada di kolom Q&A. Ustadz Afwan, bagaimana caranya membuat anak untuk tidak bohong padahal sudah berkali-kali ditegur? Dijelaskan kalau bohong itu dosa, akibatnya apa, dan tapi anak masih mengulangi berbohong. Bahkan bohong udah sholat padahal belum sholat. Saya sedih harus menegur dengan cara apa lagi? 2 pertanyaan itu dulu, Ustadz mungkin. Silakan. Anak itu sampai dia berani berbohong, ya tentu itu diakibatkan karena proses yang cukup panjang. Ini hemat saya. Ya, kenapa? Karena hadisnya jelas. Ya, alaikum bisidqi. Fa'inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa la yazalur rajulu yasduku wa yataharra bisidqi hatta yuktaba indallahi siddiqan. Ya, kamu harus bersikap jujur karena kejujuran itu akan menunjukkan pada kebaikan dan kebaikan akan mengantarkan ke surga. Tidak henti-hentinya seseorang itu melakukan kejujuran dan terus merawat kejujurannya sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Kebohongan juga begitu. Wa iyyakum wal kadzib, hati-hati. Jangan sampai kamu berbohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena kebohongan itu akan menunjukkan pada keburukan. Wa innal fujura yahdi ilal jannah, dan keburukan itu akan mengantarkan ke neraka. Wala yazalur rajulu yakdzibu wa yataharra bil kadzibi hatta yuktaba indallahi kadzaban. Tidak henti-hentinya seseorang itu berbohong dan terus melakukan kebohongan itu sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Begitu ya. Jadi hadis itu artinya ketika seseorang itu memiliki suatu karakter, ya, karakter yang baik yang disebut dengan akhlak terpuji, karakter yang buruk disebut dengan akhlak yang tercela, itu tidak terjadi sekaligus, tetapi itu terjadi karena proses yang panjang, ya. Karena itu maka ketika anak berbohong itu hati-hati, berarti kan sudah melewati proses yang cukup panjang hingga pada akhirnya anak berani berbohong kepada orang tuanya, dan ini yang harus dibongkar, gitu ya. Jadi harus dibongkar. Bagaimana cara membongkarnya? Ini agak sulit dan membutuhkan ketelatenan karena ia akan berkaitan dengan alam bawah sadar anak. Jadi anak itu secara psikologis ditentukan tidak oleh alam sadarnya, tetapi ditentukan oleh alam bawah sadarnya. Ya, dulu perkembangan psikologi ada yang disebut dengan conscious, ya, madhab conscious, madhab sadar. Tetapi teori itu kemudian direvisi oleh madhab unconscious, ya, madhab bawah sadar. Ya, jadi ketika orang tua ngasih tahu, mengingatkan anak harus jujur, itu masuk ke alam sadar. Yang menentukan anak itu menjadi bohong itu sudah ada di alam bawah sadar gitu. Karena itu maka perlu gitu ya, bagaimana kita masuk ke alam bawah sadar anak itu kembali sehingga kita bisa merestrukturisasi sistem bawah sadar anak berkaitan dengan kejujuran itu ya. Maka perlu ngobrol panjang. Itulah pentingnya kemudian orang tua itu punya hubungan yang intens dengan anaknya ya.
sehingga memungkinkan kita bisa masuk ke dunianya. Karena kalau hubungan kita dengan anak itu formal, apalagi hanya sekedar nyuruh-nyuruh, melarang-larang, nah itu akan sulit gitu ya, kita masuk ke dunianya. Ya, maka perlu ya kita merevisi cara komunikasi kita dengan anak gitu ya. Perlu ya kita diterima oleh anak itu, apalagi anak itu sudah mulai beranjak besar gitu ya, menjadi anak remaja, bagaimana kita kemudian menjadi mitra di dalam hidupnya, menjadi temannya yang kalau ada satu masalah dia curhatnya dengan kita gitu ya. Nah itu makanya perlu gitu ya, anak itu kalau punya masalah curhat dengan siapa? Kalau sudah curhat dengan kita itu bagus, awal yang baik ya. Kalau anak kemudian mau curhat dengan kita, ini jangan sekali-kali ini ditutup. Mama lagi sibuk, Papa lagi sibuk. Nah, itu yang kemudian menjadi problem terbesar dalam komunikasi. Justru orang tua itu harus benar-benar menyiapkan ruang ya, sehingga ketika anak mau berbagi, ketika anak mau curhat, ini harus benar-benar dibuka karena ini adalah kesempatan bagi kita gitu ya, sebagai orang tua. Nah, jadi perlu itu tadi, hubungan-hubungan pribadi gitu ya, kita dampingi, ngobrol bareng gitu ya. Ketika anak itu sudah mulai percaya dengan orang tuanya, sudah timbul kesikohan ya, percaya dengan orang tuanya, maka inilah yang kemudian kelak akan membuat ya alam bawah sadarnya itu terbongkar, hingga pada akhirnya tadi itu ya karakter buruk itu bisa disiangi secara perlahan gitu ya. Karena itu maka jangan terburu-buru ngambek ya ketika anak berbohong, jangan terburu-buru kemudian emosi ketika kita dapati mereka ya meninggalkan ibadah sholat. Ya ingat bahwa anak begitu itu disebabkan karena apa? Ya karena kita memang tidak peduli selama ini gitu ya, atau kita hanya bersifat formalistik dan tidak menjadi orang yang dicintai atau dikagumi dan dicintai oleh anak begitu ya. Walau alam ya itu satu lagi apa ya tentang terapi hipnoterapi untuk gadget, Ustaz. Ya walau alam saya tidak mendalami itu boleh? ya. Intinya ya sebenarnya itu adalah metode-metode yang dikembangkan oleh para psikiater ya, berkaitan dengan problem yang umum dihadapi oleh anak-anak sekarang ya, bagaimana anak-anak itu ya dihilangkan ya kecanduannya terhadap gadgetnya gitu ya. Dan memang kajian yang berkembang ya itu menyebutkan bahwa bisa terjadi kegilaan disebabkan karena kecanduan gadget itu ya. Karena itu hal yang kemudian penting ya untuk kita perhatikan. Ini beda ya ketika anak itu nonton YouTube dengan main games gitu ya. Justru yang lebih bermasalah itu adalah main games, karena hubungan emosional anak dengan permainannya itu akan menjadi sangat intens sehingga pada akhirnya ya itu menjadi sulit untuk dihentikan ya. Jadi dari awal ini harus waspada ya. Kalau kemudian sudah masuk pada fase treatment ya ikuti apa yang disarankan oleh psikiater gitu ya. Dan karena itu maka penting juga untuk mencari ya, kalau mudah-mudahan tidak terjadi dengan kita, anak-anak kita ya gitu. Kalau itu kemudian terjadi dengan anak-anak kita, maka harus dicari orang yang memiliki keahlian di dalam psikiater keislaman atau misalnya bimbingan konseling Islam gitu ya, psikologi Islam, sehingga pada akhirnya mudah-mudahan tidak berdampak negatif terhadap perkembangan anak-anak kita gitu ya. Wallahu alam. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. 2 pertanyaan lagi. Izin bertanya terkait orang tua sudah menginginkan anak menjadi soleh dan soleha, berakhlak mulia, dan kuat iman Islamnya. Di masa ini yang penuh dengan tantangan era globalisasi, sebagai orang tua sudah berusaha memberikan keteladanan dan cinta, tapi ternyata tidak semua anak bisa sesuai harapan. Bagaimana sebagai orang tua menyikapi semuanya? Mohon pencerahannya. Silakan dijawab, Ustaz. Ya, pertama bahwa anak itu punya dunianya sendiri ya. Tidak setiap apa yang diidealkan oleh orang tua akan menjadi atau akan diikuti ya
oleh anak gitu ya. Sebab dalam pandangan ulama-ulama kita ya, itu sering dikatakan bahwa anak itu memiliki variasi yang bersifat individu ya, al-furuq al-fardiyah ya. Anak yang pertama karakternya begitu, anak yang kedua karakternya bagaimana. Terus ternyata anak-anak kita itu tidak memiliki karakter yang sama, padahal lahir dari orang tua yang sama gitu ya, tinggal tumbuh kembang di dalam lingkungan yang sama, tetapi pada akhirnya itu memiliki karakter-karakter yang berbeda. Mengapa itu semua terjadi? Sebab ya ada perbedaan-perbedaan sifat-sifat bawaan yang boleh jadi itu ya, ketika mereka terlahir itu memiliki perbedaan-perbedaan potensi yang ada di dalam dirinya, hingga pada akhirnya ketika ia tumbuh kembang ya akan membuat dia tidak sama dengan kakaknya, ya tidak sama dengan adiknya dan seterusnya gitu ya. Karena itu maka orang tua harus ngerti tentang persoalan ini sehingga tidak cenderung untuk memaksakan keinginannya itu terhadap anak ya. Jadi jangan sampai kita memaksakan ya keinginan kita itu terhadap anak ya. Yang harus kita lakukan adalah kita harus memiliki standar nilai ya, standar nilai. Apa yang tidak boleh ya, apa yang tidak boleh misalnya dilanggar ya, dan apa yang bisa memberi atau menjadi toleransi ya. Misalnya saya memberikan sebuah patokan ya, sebuah patokan kepada anak-anak saya. Saya pernah katakan begini ya, anak-anak Abi semuanya santri ya, misalnya gitu ya. Tidak boleh ada yang bukan santri gitu. Itu ternyata itu diterima oleh anak-anak itu ya. Ketika kakaknya yang sudah mondok gitu ya itu ngobrol ke adiknya, dia bilang nggak mungkin anak Abi itu kecuali semuanya itu di pondok misalnya. Tapi saya katakan ya, setelah itu kalian mau jadi apa silahkan gitu ya. Semua ilmu itu ilmu Allah, dan semua profesi itu asal itu semuanya dibingkai dengan keikhlasan, insya Allah akan menjadi amal ibadah. Saya katakan begitu ya. Karena itu maka anak yang pertama kita inginkan jadi apa, ternyata kecenderungannya kemana, saya katakan tidak apa-apa, Abi ridho, silakan gitu ya. Nah, jadi ibu-ibu gitu ya. Jadi yang penting ya bagi kita itu adalah kita memiliki standar ya, kita memiliki standar. Tetapi di atas standar itu kita serahkan kepada masing-masing sesuai dengan kecenderungan-kecenderungan yang ada di dalam dirinya, dan kita tidak bisa memaksa anak itu harus jadi apa, harus menjadi apa, karena kita seringkali sebagai orang tua bahkan tidak tahu sesungguhnya potensi-potensi yang ada di dalam diri anak kita itu sesungguhnya apa. Ya, idealnya memang dari awal kita dapat mendeteksi ya kecenderungan atau potensi yang ada di dalam diri anak pertama, anak kedua, dan seterusnya itu apa saja, hingga pada akhirnya bisa kita arahkan pendidikan itu sesuai dengan potensi yang ada di dalam dirinya. Tetapi tentu ya tidak setiap apa yang kita inginkan itu benar, itu terjadi, hingga pada akhirnya tetap ya toleransi itu penting. Begitu ya, Ibu. Baik, terima kasih Ustadz. Satu pertanyaan terakhir berkaitan dengan jawaban yang terakhir tadi ya, kan banyak anak yang berbeda karakter. Nah, pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana jika ternyata ada ketidaksinkronan mendidik antara orang tua dan guru, karena anak-anak itu terkadang lebih mendengarkan guru dan mencontoh gurunya. Bagaimana jika ada ketidaksinkronan tersebut, Ustaz, antara guru dan orang tua di cara mendidiknya? Terima kasih Ustadz, silahkan. Ya, pertama ya ketidaksinkronan itu bukan hanya bisa terjadi antara orang tua dengan guru, tetapi antara bapak dan emaknya juga bisa terjadi ketidaksinkronan. Ya, itu pertama ya, anak itu jangan sampai menghadapi dualisme di dalam pendidikannya ya, karena kalau terjadi dualisme, kalau dari satu sisi dia terdesak maka dia akan berlindung ke yang lain gitu ya. Nah, ini harus sinkron, dan karena itu harus dikomunikasikan ya.
bapak dan emak, ya ibu dan ayah itu harus sering ngobrol tentang visi pendidikan anak, termasuk cara mendidik anak. Itu harus sinkron ya, karena bisa jadi masing-masing itu berasal dari keluarga yang tentu berbeda dan karena itu beda treatment ketika mendidik anak. Itulah yang kemudian ditangkap ya. Seringkali orang itu tidak bisa keluar dari pengalaman-pengalaman hidupnya. Sehingga apa yang diterima dari orang tuanya itulah yang kemudian dilakukan terhadap anak-anaknya. Perbedaan lingkungan keluarga ini pada akhirnya akan melahirkan cara yang berbeda di dalam mendidik anak, dan ini yang harus sinkron ya. Jadi pertama saya kira ya harus ya menyinkronkan antara cara orang tua di dalam mendidik ibu dan bapaknya ya. Yang kedua, bagaimana kemudian kalau ya guru dan orang tua itu yang tidak sinkron ya, maka berarti harus dikomunikasikan. Karena kalau tidak dikomunikasikan, bagaimana kita tahu bahwa itu ternyata atau ketidaksinkronan itu bagaimana? Ya, maka komunikasi antara sekolah ya dalam hal ini pihak-pihak sekolah, kepala sekolah, bagian kesiswaan, wali murid gitu ya atau wali kelas ya. Ini kemudian bisa berkomunikasi ya, dan karena itu maka sekolah yang bagus ya khususnya pada pendidikan dasar ya, itu setiap hari itu anak pulang itu dengan membawa catatan. Ya, hari ini anak itu melakukan apa saja di sekolah. Ya, boleh jadi kemudian di rumah ya orang tua ketika anak itu berangkat ke sekolah juga memberikan laporan tentang apa saja yang dilakukan oleh anak di dalam rumahnya dan bagaimana kemudian penanganannya, gitu ya. Nah, jadi ini yang harus kemudian ditingkatkan ya, dan ini adalah bagian dari kualitas pelayanan ya pendidikan sekolah terhadap anak dan terhadap mitranya yaitu orang tua murid gitu ya. Ketika ada ketidaksinkronan maka diskusikan ya, semuanya insya Allah bisa selesai dengan cara saling pengertian. Dan tidak mungkin terjadi saling pengertian kalau tidak diobrolkan. Begitu ya. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Alhamdulillah seluruh pertanyaan telah terjawab. Mungkin ini akhir dari sesi kita ya. Terima kasih kepada Ustadz Abbas yang telah menjadi pemateri pada siang kali ini dengan pembahasan yang sangat menarik. Mungkin tadi juga sudah banyak orang tua yang menulis ya, mencatat agar mungkin bisa langsung dipraktekkan begitu ketika selesai dari Zoom ini. Harapannya seperti itu. Dan semoga Ustadz Abbas diberikan kesehatan dan kelancaran, begitupun kita semua yang ada di Zoom ini. Terima kasih banyak Ustadz. Andalusia Primary School mengucapkan terima kasih. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan lain ya. Terima kasih saya ucapkan juga kepada para orang tua yang telah meluangkan waktunya dan hadir dalam acara Parent Class kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di acara Parent Class selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Abbas. Sama-sama Ustaz ya. Ibu bapak-bapak Ustaz ya. Abbas, ilmunya Ustaz. Assalamualaikum.